Ya, Bunda mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bu Enda mulai, silakan kameranya dibuka terlebih dahulu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar Bu Enda bisa melihat wajah kalian yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Bu Enda pengen tahu kalian sudah mandi apa belum ini? Sudah, Bu. Sudah. Mas Devan, Mbak Iza, Mas Dini, silakan dibuka kameranya, nak. Biar Bu Enda tidak seperti mengajar dengan patung. Kalau tidak ada kameranya tidak dilihatkan. Mbak Iza, Mas Devan. Terima kasih Mas Dini. Buka Mbak Iza, Mas Devan, belum dibuka kameranya, nak. Udah. Bu Enda mau tanya, tadi pagi sudah sholat subuh apa belum? Sudah. Sudah. Ada beberapa anak yang belum mengisi di situ ya. Saya coba yang di sini. Mas Bagas sudah. Mas Rehan sudah apa belum? Bu. Ih, nggak sholat subuh ya berarti ya. Ngantuk, Bu. Tidurnya terlalu malam. Coba Mas Zaki. Mas Zaki, sudah sholat subuh apa belum? Kayaknya Mas Zaki ke itu. Kevin, Mas Kevin sudah. Mbak Naira sudah, Mas Devan sudah, Mas Ibni sudah. Waalaikumsalam Mbak Kia. Sekarang sebelum Ibu mulai dan masuk ke tema 4H, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Pray position. Pray position. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap belajarnya hari ini? Minta ada tugas apa enggak? Enggak. 4H. Silakan dibuka subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Hari ini kita belajar pembelajaran 1 dan 2. Sudah siap ya? Halaman 2. Halaman 2. 1, 2, 3. Halaman 2. Sudah? Di situ ada cerita fiksi. Cerita fiksi itu apa ya? Di situ Merupakan sebuah narasi yang berbagian atau seluruhnya berkaitan dengan peristiwa yang tidak faktual, tetapi imajiner dan diciptakan oleh seorang berdasarkan imajinasinya. Nah, silakan digarisbawahi. Jadi teks cerita fiksi merupakan sebuah narasi yang sebagian atau seluruhnya berkaitan dengan peristiwa yang tidak faktual, yang tidak fakta. Itu termasuk hayalan seseorang. Itu yang disebut cerita fiksi. Sudah? Imajinasinya. Ya, sampai imajinasinya. Cerita fiksi biasanya berbentuk tontonan, pendengaran, atau tulisan. Sudah. Sekarang untuk teks bacalah dengan sesama itu. Bu Enda mau menunjuk Mas Rehan, silakan dibaca. Pelatih kuda kesayangan raja. Pelatih kuda kesayangan raja.
Raja memiliki kuda istimewa yang gagah dan berbulu putih. Si putih dilatih oleh Pak Kole, sehingga kuda itu hanya menuruti perintah raja. Si putih tetap berdiri tegak walaupun anak panah meluncur di kanan kirinya, bahkan ketika seekor buaya berdiri hanya 2 meter di depannya. Jika raja memerintahkan untuk berjalan, kuda itu berjalan. Jika raja memerintahkan berhenti, ia berhenti. Ketika raja sedang berburu, seekor ular mendekati si putih. Si putih diam karena raja tidak memerintahkan hal apapun. Akibatnya ular memabut kaki kuda itu saat itu. Pak Kole sedang menyiapkan rumput dan dedak untuk makanan si putih. Ketika mengetahuinya, Pak Kole segera mengusir ular berbisa itu, namun si putih sudah terkapar, nyawanya tak tertolong. Raja tahu bahwa itu bukan kesalahan Pak Kole, akan tetapi menurut hukum kerajaan, Pak Kole harus dihukum mati karena lalai. Raja sangat sedih. Mencari pelatih sebagai Pak Kole bukan hal mudah. Tidak pantas jika Pak Kole dihukum berat. Raja berunding dengan para menteri agar pasal dalam hukum kerajaan diubah. Ya, stop Mas Rehan. Terima kasih Mas Rehan. Dilanjutkan sama Mas Bagas. Terima kasih ya Mas Rehan. Akan tetapi para menteri mengatakan bahwa hukum itu sudah berlaku ratusan tahun. Seorang pelatih kuda raja memang harus waspada menjaga kudanya. Raja sangat sedih, namun ia mendapat akal. Ia ingin para menteri melihat betapa bijaknya Pak Kole. Keesokan harinya Pak Kole diadili. Ia tampak tenang. Ia menyatakan penyesalan karena lalai menjaga si putih. Raja bertanya Pak Kole. Raja bertanya. Pak Kole jawab pertanyaan ini dengan jujur, kematian yang bagaimana yang Bapak inginkan. Pak Kole menjawab, kematian sesuai seperti yang dikehendaki Tuhan, bukan yang diputuskan manusia. Tuhan berkuasa atas hidup mati seseorang. Yang muda belum tentu mati belakangan, yang tua belum tentu mati duluan. Para menteri terdiam. Mereka jadi sadar kalau Pak Kole sangat bijaksana. Dia tidak patut dihukum mati. Mereka juga sadar kalau raja sangat sayang kepada Pak Kole. Hanya Pak Kole tidak jadi dihukum. Raja lalu membeli kuda baru. Kali ini Pak Kole melatih kuda itu menjadi kuda yang cerdas. Kuda yang bisa menghindar dari bahaya walau tidak perintah raja. Ya, terima kasih. Nah, yang baru bergabung karena kelas Umar, ada Mbak Adel sama Mas Afif. Karena kelas Umar hanya 2 anak, silakan bergabung dengan Bu Enda di kelas 4 Abu Bakar ya untuk tematiknya. Untuk tematiknya halaman 3 yang Bu Enda bahas dan sudah dibaca sama teman-temannya. Oke. Untuk Mas Afif sama Mbak Adel, silakan dibuka halaman 3 untuk mozaik 4H-nya ya. Sudah? Oke. Dan sekarang Romawi, ayo memahami dan jawab pada halaman 3. Sudah siap? Nggak ada tugas ya? Ada tugas apa enggak? Tidak. Nah, oke. Nomor 1, Romawi A, apa topik keseluruhan teks fiksi tersebut? Apa topiknya tadi? Sudah dibaca sama Mas Rehan, sama Mas Bagas tadi. Topiknya tadi menceritakan tentang apa? Tentang pelatih kuda kesayangan raja. Pelatih kuda kesayangan raja. Dan ada yang lain? Apa nak? Ada yang lain?
Ya. Aku, Bu. Apa? Menteri akan menghukum mati Pak Kole. Menteri akan menghukum mati Pak Kole. Ada yang lain? Itu tadi keseluruhannya tadi lo menceritakan tentang apa? Menceritakan si Putih kan? Si Putih itu siapa? Kuda kerajaan. Kuda raja. Kuda kesayangan Raja. Ya, nomor 1 adalah kuda kesayangan raja. Benar, tulis di kertas. Nomor 1 jawabannya kuda kesayangan raja. Nomor 2. Belum? Nomor 2. Apa konflik dalam teks fiksi tersebut? Konfliknya itu tadi ada permasalahan apa? Pak Kole lalai sang jaga. Ya, benar. Pak Kole lalai menjaga si Putih. Saat menjaga si Putih. Nomor 3 sudah? Sudah? Nomor 3, bagaimana karakteristik penurut si Putih? Bagaimana karakteristiknya si Putih? Apa? Patuh. Patuh. Apalagi? Apalagi bagi ya? Yang keras, nak? Kakak. Gagah. Terus apa lagi? Bulu putih. Apa? Berbulu putih. Berbulu itu, ya. Berbulu putih. Ada lagi? Sudah ya? Sudah ya? 3 aja ya? Ya. Patuh, gagah, berbulu putih, terus apa lagi? Sudah. Nomor 4. Bagaimana penyelesaian dari konflik tersebut ada? Penyelesaian dari masalah itu bagaimana? Akhirnya dihukum. Iya, Pak Kole Dihukum mati. Jadi dihukum. Pakai mati, dan enggak usah ya, tidak jadi dihukum. Pak Kole tidak jadi dihukum. Pak Kole tidak jadi dihukum. Nomor 5. Bagaimana akhir dari nasib Pak Kole? Dibebaskan. Akhirnya apa? Kembali Ada baru. Dibelikan kuda baru. Iya, Pak Kole dibelikan kuda baru untuk melatih kuda tersebut agar menjadi kuda yang cerdas. Nah, Pak Kole dibelikan kuda baru untuk melatih
melatih kuda tersebut agar menjadi kuda yang cerdas. Sudah? Sudah, Nak? Sekarang sudah dibuka halaman 5. Halaman 5. Di situ ada pengertian gaya dan pengaruhnya pada benda. Kalian sudah mengenal gaya. Di tema berapa kemarin? Di tema 7 ya? Ada gaya gesek, gaya magnet. Terus apa lagi? Gaya gravitasi. Nah, gaya itu apa sih? Yaitu suatu kekuatan yang menarik atau mendorong benda sehingga benda itu bergerak dan berubah bentuk disebut gaya. Itu adalah gaya. Sudah digarisbawahi? Belum. Ya. Oh, belum. Sudah. Kalau sudah, gaya dapat memengaruhi gerakan benda. Pengaruh gaya terhadap benda yang ditarik atau didorong sebagai berikut. 1, di garis bawahi ya, Nak, yaitu 1-5, menggerakkan benda saat diam. Kemudian nomor 2, membuat benda bergerak menjadi diam. Dan nomor 3, mengubah kecepatan gerak benda. Nomor 4, mengubah arah gerak benda. Dan nomor 5, mengubah bentuk benda. Nah, mengubah bentuk benda. Sudah. Nah, iya. Sekarang yang ini. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang bekerja pada benda sehingga benda tersebut dapat bergerak atau berubah bentuk. Sudah? Sudah digarisbawahi? Sudah. Gaya ada berbagai macam, juga digarisbawahi. Nah, itu. Ada gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gaya pegas, gaya gravitasi, gaya listrik. Di situ di macam-macam gaya sudah jelas semuanya. Gaya otot itu bagaimana? Oke ya. Nah, kalau gaya gesek kemarin sudah kalian pelajari. Terus gaya magnet sudah kemarin juga keluar ya di PTS kemarin ada magnet lada, magnet U, terus gaya pegas. Kalau gaya pegas itu di mana? Di petapel, di anak panah juga. Iya. Terus gaya gravitasi itu adalah benda yang dari atas jatuh ke bawah, itu adalah gaya gravitasi. Sedangkan gaya listrik adalah ya setiap hari kalian gunakan, ada lampu, ada yang lain-lainnya. Dan nomor 1 yang ayo pahami dan jawab. Sesuatu yang menarik atau mendorong benda disebut Gaya. apa? Gaya. Gaya. Halaman 5. Nomor 1 gaya. Nomor 2, jika suatu benda ditarik dengan kuat, maka gerakan benda tersebut dapat bergerak atau berubah. Berubah atau bergerak. Sudah? Nomor 3. Ketika menutup pintu dengan tangan menggunakan gaya apa ya? Tarik. Gaya tarik? Dorong. Gaya mendorong. Gaya dorong. Nomor 3, dorong.
Nomor 4. Besar kecilnya gerakan pada suatu benda dipengaruhi oleh apa ya tadi? Dipengaruhi oleh? Iya benar, gaya. Gaya. Nomor 5. Gaya gesek selalu menghambat gerak benda. Benda. Sudah dibalik? Dibalik. Halaman 6. Bu, sampai pembelajaran 2 tapi. Iya, sampai pembelajaran 2 ya. Gak ada tugas ya, Bu? Iya, nggak ada tugas. Nggak ada tugas. Oke. Sudah siap ya? Langsung lanjut ya. Nomor 6. Pasangkan macam-macam gaya berikut sesuai dengan pengertiannya. Gaya gesek itu yang mana ya? Coba Bu Enda itu aja. Halaman 6. Halaman 6. Coba dilihat ya halaman 6. Bu Enda bacakan. Gaya yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi dan baja. Itu termasuk gaya? Sendiri. Sebentar, Bu Enda rubah. Sekarang pertanyaannya Bu Enda rubah. Bu Enda yang membacakan yang ada di bagian kanan. Gaya yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi atau baja disebut gaya? Gaya magnet. Gaya magnet. Nomor 1 ditarik ke gaya magnet. Sudah? Jelas? Nomor 2. Gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik disebut gaya listrik. Gaya listrik. Nomor 2 gaya listrik bisa dihubungkan ke gaya listrik. Gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Sudah. Nomor 3. Gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh hewan dan manusia disebut gaya Otot. Ditarik nomor 3 ke gaya otot. Sudah? Otot. Nomor 4. Gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Kayak gravitasi. Gaya Gravitasi. Gravitasi. Sudah? Nomor 5. Apakah Bu Enda kecepatan? Yang mana, Bu? Tidak. Ya. Nanti yang bagian Anda yang baru bergabung, nanti sudah Bu Enda record, nanti kalian bisa melihat sendiri ya materinya hari ini. Sekarang nomor 5, gaya yang timbul akibat pergerakan benda-benda yang bersentuhan dengan arah berlawanan. Gaya gesek. Sudah? Selesai halaman 6? Sudah. Oke, sekarang halaman 7, pembelajaran 2. Mas Kevin, jangan ngantuk. Oke. Sekarang halaman 7 itu menjelaskan tempo. Tempo adalah cepat lambatnya lagu. Tempo adalah cepat lambatnya lagu. Ada tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Tempo lambat itu ada, silakan digarisbawahi ya, ada grave, largo, ada gio, lento. Sedangkan tempo sedang adalah andante, adantino, maestoso, moderato. Sedangkan tempo cepat ada allegretto, allegro, vivace, dan presto. Sudah digarisbawahi semua? Bandung itu. Oke, sekarang kalau sudah halaman 9. Halaman 9. Di situ ada Manuk Dadai. Ada lagu Manuk Dadai.
Sekampung luhur jauh di awang-awang. Kalian pernah dengar lagu ini? Enggak. Enggak pernah. Enggak pernah. Ya, nanti kalau sudah Zoom dari Bu Enda ini, kalian bisa mencari lagu yang ini. Ini lagunya asik, lagunya cepat temponya ini. Sudah. Ya, sudah. Terima kasih Mas Kevin. Lanjut ke pertanyaannya nomor 1. Nomor 1, apa jenis tempo dari lagu tersebut? Temponya apa? Conmoto. Halaman nomor 1. Conmoto. Sudah? Nomor 1. Nomor 2. Oh, kurang N-nya ya, Nak, itu. Ada N-nya. Ya, kurang N-nya, maaf ya. Nomor 1, Conmoto. Nomor 2. Apa jenis lagu tersebut? Lagu daerah. Itu termasuk lagu daerah. Jawa Barat. Nomor 3, di daerah manakah itu? Jawa Barat. Jawa Barat. Ya. Untuk nomor 4, silakan dicari sendiri ya nanti ya. Oke, sudah. Halaman dibuka halaman 13. Terakhir dari Bu Enda pembelajarannya. Halaman 13, tema sudah selesai. Halaman 13. Di halaman 13 itu ada gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Bila kamu mendorong benda di atas lantai, tentu akan lebih mudah bila dibandingkan mendorong di atas tanah. Benar apapun salah? Berapa, Bu? Halaman 13. Hal ini menunjukkan makin halus permukaannya, makin kecil gaya geseknya. Sebaliknya, makin besar permukaan atau makin kasar permukaannya, gaya geseknya semakin besar. Jadi, gaya gesek dipengaruhi oleh faktor kehalusan atau kekasaran benda. Nah, di paragraf terakhir, sebuah benda yang mendapat gaya akan mengalami perubahan. Ada 3 pengaruh yang ditimbulkan gaya terhadap benda. Ada gaya menggerakkan benda diam, gaya mengubah kecepatan, dan arah benda yang bergerak, serta gaya mengubah bentuk benda. Sekarang dibalik halaman 14. Halaman 14. Yang B. Beri tanda centang sesuai jenis gaya yang bekerja berdasarkan gambar berikut. Nomor 1, gaya apa ya? Tarikan. Nah, apa? Tarik. Tarikan. Kalau pintunya itu kan membuka, jadi Iya. kalau menutup didorong, ya. Nomor 2, kalau ayunan dorong. Nomor 3, Dorong. Nomor 4, Tarik. itu mengangkut pasir. Mendorong apa menarik? Dorong. Mendorong apa menarik? Tarik, Bu. Narik? Ditarik itu? Didorong itu. Nomor 4 itu didorong. Dorong. Taruh nomor 5. Tarik. Nomor 6. Dorong. Dorong.
Tari. Tari. Itu menari kan? Menari. Oke, sudah selesai tematiknya hari ini. Ada yang belum paham? Paham. Ada yang ditanyakan? Enggak. Nah, kalian hari ini tematiknya belajar tentang gaya dan cerita fiksi. Cerita fiksi tadi adalah cerita hayalan seseorang. Sudah. Sekarang karena Zoom-nya mau berakhir, untuk bahasa Jawanya silakan bergabung kembali di alamat selanjutnya ya nak ya. Untuk kelasnya kelas Umar bisa melanjutkan di pembelajaran selanjutnya. Oke, dari Bu Enda akhiri dulu untuk tematiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Habis ini bergabung untuk bahasa Jawa ya. Ya.